Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughatal arabiyyah afdhalal lughat wa hiya lughatul Qur'an wal hadits wa la siyama lughatu ahlil jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Alhamdulillah, dengan taufik dan karunia Allah Subhanahu wa taala kami masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, keimanan, dan keislaman, sehingga kami masih berkesempatan untuk melanjutkan materi dari video pembelajaran sebelumnya. Namun, sebelum kita melanjutkan materinya, kami akan terlebih dahulu mereview materi yang dijelaskan pada video pembelajaran sebelumnya. Teman-teman, jadi pada pertemuan sebelumnya itu kami sudah membahas mengenai apa itu bina, ada berapa macam bina, dan dua di antaranya itu sudah kami jelaskan, yaitu bina salim dan bina mudha'af. Nah, untuk bina artinya adalah kelompok kata. Jadi, dalam ilmu shorof, setiap kata itu pasti memiliki bina atau kelompok. Dan masing-masing kata itu hanya bisa masuk ke dalam satu kelompok atau satu bina. Dua di antaranya yang sudah kami bahas itu yaitu bina salim dan bina mudha'af. Bina salim dijelaskan bahwasanya bina salim adalah setiap kata yang fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il madinya itu adalah bukan huruf illat. Disebutkan bahwasanya huruf illat itu ada 3, yaitu alif, ya, dan waw. Bisa disingkat sebagai ayu. Contoh dari bina salim adalah doroba. Kemudian yang kedua yang kami sudah jelaskan yaitu bina mudha'af. Bina mudha'af ialah setiap kata yang ain dan lam fi'ilnya itu sama, sehingga keduanya harus digabung. Karena mengikut kepada kaidah, ketika dua huruf yang sama ketemu secara langsung, maka keduanya itu harus digabung. Contohnya dari bina mudha'af adalah madda. Aslinya adalah madda. Jadi ain dan lam fi'ilnya itu sama. Nah, kita lanjut pembahasan kita kali ini. Kita lanjut materinya. Untuk bina yang ketiga yaitu adalah bina misal. Ma huwa bina misal? Apa itu bina misal? Jadi bina misal adalah setiap kata yang huruf fa fi'il madhinya adalah huruf illat, teman-teman. Perlu kami ingatkan bahwasanya huruf illat itu ada 3. Pertama adalah alif, kemudian kedua adalah ya, dan ketiga adalah waw. Nah, contoh dari bina misal, tentunya kami menggunakan fi'il madhi. Mengapa fi'il madhi? Ya, seperti penjelasan kami sebelumnya bahwasanya untuk menentukan kelompok dari sebuah kata dalam ilmu shorof, kita harus menggunakan bentuk aslinya atau fi'il madhi. Jadi kita lanjutkan contohnya yaitu telah berjanji. Contoh dari bina misal. Telah berjanji bahasa Arabnya ialah wa'ada. Nah, wa'ada ini terdiri dari 3 huruf asli. Huruf pertama yaitu huruf waw dinamakan sebagai fafi'il. Huruf kedua yaitu ain dinamakan sebagai ain fi'il. Dan huruf ketiga yaitu dal dinamakan sebagai lam fi'il. Karena wa'ada ini dia fafi'ilnya atau huruf pertamanya adalah huruf illat yaitu illat waw. Jadi karena dia adalah huruf illat waw, maka dia termasuk dalam bina misal. Karena fafi'ilnya itu adalah huruf illat. Kita kasih contoh lagi agar lebih memudahkan, yaitu kata yasuro.
Arti dari yasuro adalah telah mudah. Sama seperti wa'ada, terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf pertama adalah huruf ya, dinamakan sebagai fa'il. Huruf kedua yaitu huruf sa atau su, dinamakan sebagai ain fi'il. Dan huruf ketiga yaitu huruf ro, dinamakan sebagai lam fi'il. Karena yasuro ini, dia itu fa'ilnya adalah huruf ilat, yaitu ilat ya. Jadi tadi wa'ada, ilat waw. Kalau yasura, sedangkan yasura itu ilat ya, ilat huruf ya. Karena dia ada huruf fa'ilnya itu huruf ilat ya, maka dia dinamakan sebagai bina misal. Kita lanjut kepada bina selanjutnya, yaitu bina ajwaf. Jadi yang keempat adalah bina ajwaf. Ma huwa bina ajwaf? Jadi bina ajwaf adalah setiap kata yang ain fi'il madinya adalah huruf ilat. Kami ingatkan lagi bahwasanya huruf ilat itu ada 3. Pertama adalah alif, kedua adalah ya, dan ketiga adalah waw. Contoh dari bina ajwaf kali ini tentunya kita akan terus menggunakan yang namanya fi'il madhi. Bentuk aslinya telah berkata. Bahasa Arab dari telah berkata ialah qola. Qola ini teman-teman, jangan sampai teman-teman berpikir bahwasanya qola ini cuma terdiri dari 2 huruf. Jadi pemikiran itu salah. Pemikiran seperti itu salah. Mengapa demikian? Karena qola ini bukan cuma terdiri dari huruf qaf dan la, tapi huruf pertamanya itu huruf qaf fa'il dan huruf keduanya adalah huruf alif, yaitu dinamakan juga sebagai ain fi'il, dan huruf ketiga itu huruf la-nya dinamakan sebagai lam fi'il. Jadi ingat, qola ini bukan terdiri dari 2 huruf, bukan cuma terdiri dari huruf qaf dan lam, tapi terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf qaf, alif meskipun tidak berharokat, dan lam. Nah, karena ain fi'il dari qola atau huruf kedua dari qola itu adalah huruf illat, maka dia termasuk dalam kelompok bina ajwaf. Sesuai dengan pengertian bina ajwaf, yaitu kata yang ain fi'il madinya huruf illat, dia termasuk bina ajwaf. Contoh kedua yaitu telah menjual. Bahasa Arab dari telah menjual yaitu ba'a. Ba'a terdiri dari 3 huruf. Huruf pertama yaitu huruf ba sebagai fa'il, huruf kedua yaitu huruf alif yang tulisan merah itu sebagai ain fi'il, dan huruf ketiga yaitu huruf ain sebagai lam fi'il. Karena ain fi'il dari ba'a itu huruf illat, maka dia termasuk dalam bina ajwaf atau kelompok ajwaf. Nah, kita lanjut kepada bina yang kelima, yaitu bina nakis. Nah, di sini salah ketik, bukan keempat tapi kelima. Bina nakis ialah setiap kata yang lam fi'il madhinya itu adalah huruf illat. Nah, tentunya kami akan terus mengingatkan bahwasanya huruf illat itu ada 3. Pertama adalah alif, kedua adalah ya, dan ketiga adalah waw. Contoh dari bina nakis fi'il madhi tentunya kita gunakan telah bertemu. Bahasa Arab dari telah bertemu ialah laqiya. Laqiya ini terdiri dari 3 huruf. Huruf pertama yaitu huruf la, dinamakan sebagai fa'il. Huruf kedua yaitu huruf qaf sebagai ain fi'il, dan huruf ketiga yaitu ya sebagai lam fi'il. Nah, karena huruf ketiga dari laqiya atau karena huruf lam fi'il dari laqiya itu adalah huruf illat, maka dia termasuk dalam bina nakis sesuai dengan pengertian bina nakis, yaitu setiap kata yang lam fi'il madhinya atau huruf ketiganya adalah huruf illat. Contoh berikutnya
yaitu radiya. Radiya. Arti dari radiya adalah telah meridhoi. Untuk huruf pertama dari radiya yaitu huruf ro sebagai fa'il, huruf keduanya yaitu huruf dhad sebagai lam fi'il, ain fi'il, sorry. Dan untuk huruf ketiganya yaitu huruf ya itu sebagai lam fi'il. Sama seperti laqiya tadi. Lam fi'ilnya sama-sama huruf illat, maka dia termasuk rodiya ini termasuk sebagai bina nakis karena huruf lam fi'ilnya itu huruf illat. Nah, itulah tadi materi kita untuk hari ini. Jika teman-teman belum paham, silahkan ditonton ulang lagi videonya berkali-kali. Yang namanya belajar itu butuh proses, butuh usaha, butuh keistiqomahan, butuh kesabaran, butuh niat yang sungguh-sungguh. Jika ada seseorang yang sangat ingin belajar, namun dia tidak ada actionnya, cuma niatnya saja tidak ada actionnya, sama saja orang tersebut tertipu. Nah, kami akhiri pertemuan kita kali ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami akan cantumkan nomor kami di kolom deskripsi. Silahkan hubungi nomor WA tersebut. Atau bisa juga melalui kolom komentar video. Nah, untuk hafalannya itu kami belum kasih. Insya Allah pertemuan berikutnya kami akan memberikan hafalan sorof. Nah, sedikit pemberitahuan kepada teman-teman bahwasanya ingat ki hafalan ta yang kemarin hafalan bina salim ta dan bina mudha'af ta. Jangan sampai tidak menghafal karena nanti akan sulit untuk melanjutkan ke tahap kedua yaitu ilmu nahwu. Ya, kami akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.